kurang tepat, apalagi dengan Jepang, dengan Korea, dengan sesama daerah ASEAN aja ya. Itu kurang tepat. Perusahaan Indonesia sangat kompleks, jumlah penduduknya, luas geografisnya dan sebagainya. Ini menjadikan permas Indonesia itu berbeda. Jadi kalau sudah kita bicara pendidikan, nah, Malaysia dan Indonesia itu bedanya apa? Kalau Malaysia dijajah Inggris itu peduli dengan pendidikan. Belanda, Indonesia justru menghalangi pendidikan. Jadi di situ sudah berbeda, ya. Antara culture Malaysia dengan culture Indonesia itu sudah berbeda. Karena apa? Penjajahnya berbeda. Nah itu makanya dalam membangun pendidikan di Indonesia itu selain awalnya juga kondisinya sangat parah, ya. Yang kedua juga, Indonesia merdeka berkutat dengan perang terus, ya, politik. Begitu Orde Baru mulai mapan, tapi begitu reformasi berantakan lagi. Nah, kenapa? Ya ini karena negaranya juga tidak punya haluan, pendidikan juga sama saja gitu. Jadi kita tidak jelas arah pembangunan pendidikan Indonesia itu salah satu kelemahan. Jadi arah jangka pendek maupun jangka panjang itu Indonesia nggak jelas, khususnya dalam bidang pembinaan pendidikan. Nah, kemudian juga dalam mapping permasalahan itu datanya juga banyak tidak akurat. Nah, sehingga solusinya juga jadi tidak efektif. Contoh, data tentang guru, tenaga pendidikan, kemudian data tentang sarprasnya. Nah ini karena dengan data yang tidak lengkap, tidak akurat, ini juga sulit membuat kebijakan yang efektif. Ditambah lagi dengan kurikulum yang berubah-ubah. Ya kenapa? Kuncinya satu, kita tidak punya haluan pendidikan. Jangka menengah panjang tidak punya. Sehingga mudah berubah, ganti rezim, ganti ini. Itu salah satu kendala pendidikan Indonesia tidak kunjung maju. Itu saja, singkat, ya kan? Nah kalau di Jepang beda, di Vietnam beda, Indonesia ini ganti menteri, ganti lagi, ganti menteri. Nah itu kapan kita mau tidak jalan di tempat? Ganti kurikulum ini. Nah ujian nasional diganti, sekarang ada lagi. Nah ini dibawa kemana coba? Tidak ada konsistensi di dalam pembinaan pendidikan dalam jangka pendek maupun menengah dan panjang. Itu saja. Itu kuncinya di situ, sangat fundamental, ya. Maksudnya kalau satu kebijakan ini dijalankan, apa kendalanya? Nah itu cari sehingga tetap konsisten, sehingga nanti pada suatu ketika, bisa ada eskalasi lebih cepat. Gitu. Nah, ini tidak begitu sudah ganti lagi gitu. Itu yang menjadi salah satu penyebab pendidikan Indonesia tidak kunjung maju. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Rektor.